Kembali kepada pokok awal sebagaimana tadi yang dipertanyakan oleh ibu tersebut, bagaimana sih caranya kita menjalani rumah tangga yang baik dan merupakan bagian daripada ibadah. Menurut pengalaman saya sampai saat ini, bahwa memang untuk berumah tangga yang baik itu tidak cukup hanya sekedar bermodalkan rasa, baik itu rasa cinta ataupun rasa nafsu, yang merupakan bagian daripada fitrahnya seorang manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kita harus memiliki niat di dalam menjalin hubungan tersebut, dan itu semua harus didasari oleh kemampuan ilmu yang kita miliki, sehingga kita mampu berwawasan dan mampu menjalankan kehidupan rumah tangga tersebut. Karena pada prinsipnya berumah tangga itu adalah memang bagian daripada ibadah. Bahkan di dalam beberapa kitab yang pernah saya baca, selain kitab utamanya Al-Quran dan hadis Nabi, di dalam risalah-risalahnya, kitab-kitab lain menyatakan bahwa ibadah berumah tangga itu bahkan pahalanya lebih besar ketimbang pahalanya orang sholat. Maka dari itu, menjalankan rumah tangga itu disimpulkan merupakan sebuah ibadah. Namun dalam perjalanannya, rumah tangga itu tidak gampang, karena sebagaimana ulama-ulama terdahulu pun, baik ulama khusus yang berpedoman kepada agama Islam maupun ulama-ulama yang ahli kitab di luar agama Islam, mengatakan bahwa rumah tangga itu berat apabila kita tidak memiliki dasar pengetahuan di dalam membangun dan menjalankannya. Semuanya akan menjadi sia-sia. Itu pun hal tersebut yang saya tanamkan waktu itu setelah saya ketemu orang tua dan guru di dalam perjalanan hidup saya. Waktu itu sebelum saya berumah tangga, saya meniatkan bahwa belajar ilmu itu tujuannya adalah untuk membangun surga. Surga yang mana? Surga yang memang sudah diterangkan di dalam kitab-kitab yang khususnya adalah Al-Quran maupun hadis-hadis sunnah Rasul. Tetapi itu semua baru sebatas khobar atau kabar, keterangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para utusannya sampai kepada para alim ulama. Namun paham saya bahwa surga itu harus dibangun, sebagaimana di dalam doa setelah sholat kita selalu menyatakan bahwa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, konteks fid dunya hasanah inilah sebetulnya menurut pemahaman saya dari ilmu yang pernah saya pelajari dari guru saya, dari
orang tua saya dan ulama-ulama lainnya melalui literatur, teks buku, kitab, itu memberikan sebuah makna kesimpulan bahwa fid dunya hasanah itu adalah surga yang harus kita bangun di dunia ini. Di mana? Melalui apa? Ya tadi, fid dunya hasanah atau surga di dunia ini harus kita bangun melalui yang namanya berumah tangga. Karena apa? Sebagaimanapun yang dikhabarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang pada akhirnya menjadi satu rujukan, di mana Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabat dan anak-anak beliau, yaitu Siti Fatimah Az-Zahra yang suaminya adalah baginda Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa bayati jannati, rumahku adalah surga. Nah, dari kalam tersebut kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwa betul rumah tangga itu adalah implementasi daripada surga. Nah, surga itu harus kita bangun dan harus kita kondisikan dengan melalui manajemen kehidupan. Nah, manajemen kehidupan itu yaitu sebetulnya yang harus kita rencanakan setiap harinya, mulai dari bangun tidur sampai kembali kepada tidur, bangun lagi kembali kepada tidur. Nah, di dalam waktu itu prosesnya yang harus kita lewati dan harus kita lalui. Apakah di dalam waktu itu kita mendapati kebahagiaan atau kesulitan atau keburukan? Karena semua yang diberitakan di dalam firman-Nya Allah yang namanya Al-Qur'anul Karim itu baru wujud sampai kepada alam semesta ini, materi. Tetapi wujud surga dan neraka itu belum nampak, karena baru menjadi khobar atau berita bagi manusia yang awam ataupun manusia yang sedang belajar. Tetapi di dalam perjalanannya, bagi mereka-mereka yang selalu mengaji, belajar membaca, mengkaji dan mencari hikmah keberkahannya, akan ditemukan dan didapatilah bahwa surga neraka itu adalah kebahagiaan dan keburukan, yang mana hal tersebut akan kita peroleh melalui proses kehidupan yang kita jalani setiap harinya. Maka dari itu, saudara-saudaraku, kawan-kawanku, khususnya pada ibu yang menanyakan atau yang bertanya kepada saya perihal bagaimana membangun rumah tangga yang baik menurut pandangan saya, yang mana saya ini diberikan keterbatasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia cacat atau disabilitas, tetapi orang lain memandang bahwa saya ini seperti orang yang enak, yang bahagia di dalam perjalanannya. Jadi pada prinsipnya dan intinya bahwa kita menjalani rumah tangga itu memang harus didasari oleh pengetahuan, dan pengetahuan itu harus lebih spesifik kepada pengetahuan agama. Karena apa? Hidup mati kita ini pada prinsipnya nanti tetap akan diurusi oleh agama. Tidak ada kematian yang dilakukan prosesnya tanpa melalui proses agama. Jadi
itulah sekelumit dasar atau pondasi yang saya gunakan di dalam menjalani rumah tangga ini yang sudah kurang lebih sekitar dari 2005, sekarang sudah 2022. Alhamdulillah, hidup saya bersama istri saya yang telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu 3 orang anak sebagai amanah, dan alhamdulillah kehidupan saya selalu istilahnya mendapati kebahagiaan setiap harinya, karena di dalam rumah tangga itu bukan sesuatu hal yang menjadi permainan atau pura-pura atau istilah kata hanya kehidupan yang harus kita lewati semata. Jadi intinya rumah tangga itu harus dibangun melalui pondasi pengetahuan, khususnya adalah pengetahuan agama, baik itu agama Islam maupun agama di luar Islam. Semuanya tetap mengajarkan kebaikan yang pada ujungnya adalah mencari kebahagiaan atau fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sekian jawaban sebagai pembahasan dari saya untuk memberikan penerangan kepada pertanyaan ibu tersebut, supaya diambil hikmah dan berkahnya. Mudah-mudahan ada dampak positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya pun masih dalam proses belajar, belum kepada titik akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.